Salam aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjawab pertanyaan dari orang Muslim ya. Pertanyaan dari orang Muslim ini, tapi bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila harus saling toleransi ya. Ya nggak apa-apa, saya menjawab pertanyaan yang mungkin ini menghebohkan dunia. Begini judulnya, Kitab Suci Tertua dan Terakhir Sejagat Raya. Kitab Suci tertua sekaligus terakhir sejagat raya. Pengantar, Tuhan dan Allah cuman satu, setuju nggak? Setuju Pak. Tuhan Allah itu cuman satu. Tuhan dan Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Sedangkan Bapa yang dijadikan Allah oleh Tritunggal itu adalah Bapa Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Itu bukan Allah, itu Allah yang bukan-bukan. Setuju Pak? Setuju Anda pasti ya. Jadi Tuhan dan Allah itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Surga cuma satu, setuju nggak? Setuju Pak, karena tidak mungkin Allah yang satu, Tuhan yang satu, kok punya surga lebih dari satu. Nah, pinter ya toh. Ya, mualaf setuju nggak? Surga itu hanya satu. Nggak setuju Pak. Nah, berarti bukan pinter. Kalau pinter harusnya karena Allah itu cuma satu, maka surganya cuma satu. Ya, tidak mungkin Tuhan dan Allah yang satu itu bikin banyak surga. Surga satu-satunya adalah surga Yesus Kristus, Yerusalem baru. Di dalam Wahyu 21 ayat berapa itu ya? Ayat 1 sampai 9 lah ya. Terus selanjutnya, agama cuma satu di seluruh jagat raya ini. Karena kan Allahnya cuma satu, Tuhannya cuma satu. Tidak mungkin Allah yang satu, Tuhan yang satu menurunkan banyak agama. Ayo. Iya Pak, terpaksa setuju Pak ya. Satu-satunya agama yang dicatat Alkitab adalah agama Yahudi. Dan itu sudah almarhum. Sejak tahun 33 Masehi, agama Yahudi sudah almarhum. Itulah satu-satunya agama di jagat raya ini, yaitu agama Yahudi, tapi sudah almarhum. Nah ini sekarang, kitab suci di seluruh jagat raya cuman ada satu. Kan Tuhannya cuma satu, Allahnya cuma satu, agamanya cuma satu, surganya cuma satu, maka kitab suci ya cuma satu dong. Wahyu 20 ayat 12, dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Berarti hanya ada satu kitab suci di jagat raya ini, yaitu Alkitab ya. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Yesus juga membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Alkitab yang dimaksud adalah kitab suci Perjanjian Lama yang disebut oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Jadi clear, kitab suci hanya ada satu di seluruh jagat raya ini. Justru kalau kitab suci kok ada banyak, itu pasti bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu ya hanya satu. Allah ya hanya satu. Bumi ini cuma satu, nggak ada lagi yang bumi yang satu bulat, satu lagi datar. Ya, kalau mau ada bumi datar, bumi bulat harus kiamat dulu. Ya, terus apa? Allah cuma satu, Tuhan cuma satu, agama cuma satu, yaitu Yahudi. Kemudian kitab suci cuma satu, yaitu Alkitab. Ya, terus apalagi surga juga cuma satu. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ada kitab lain sebelum Alkitab? Itu pertanyaan yang sangat umum sering ditanyakan. Mari kita lihat tahun baru masing-masing agama.
Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Hindu tahun baru 1944 Saka katanya ya. Buddha tahun baru 2566. Konghu tahun baru 2573, mirip ya. Kristen tahun baru 2022. Islam tahun baru 1444. Berarti kan Yahudi tahun baru 5782. Saya ulang, Hindu tahun baru 1944, Buddha 2566, Konghu 2573, Kristen 2022, Islam 1444, Yahudi 5782. Dilihat dari daftar di atas, maka Yahudi adalah agama tertua di dunia. Maka logis Yahudi punya kitab suci tertua di dunia. Mestinya agama Yahudi dihitung sejak era Musa. Berarti tahun baru Yahudi itu mestinya ya sekitar 3550-an. Tetap saja sebagai agama tertua dibanding yang lain kan 3550. Tetapi orang Israel itu menghitung tahun mereka sejak era Abraham. Setelah Nuh ya itu kan ya Adam, terus nanti Nuh, ada muncul Abraham. Abraham itu muncul sekitar 3750 tahun sebelum Masehi. Maka logis tahun baru Yahudi sekitar 5750-an. Tepatnya 5782 ya. Jadilah Yahudi agama tertua di dunia. Apakah ada yang lebih tua dari Alkitab Perjanjian Lama ya? Kitab Orang Jujur ya, ditulis di dalam Alkitab di Yosua 10 ayat 13, Yosua, dan 2 Samuel 1 ayat 18 itu ditulis setelah Musa mati. Berarti kitab Orang Jujur, The Book of Jasher ya, tidak mungkin lebih tua dari Alkitab tulisannya Musa. Jadi valid, kitab suci tertua di jagat raya adalah Alkitab Perjanjian Lama yang disebut Tanak. Ini yang disebut oleh Yesus juga di dalam Lukas 24 ayat 44. Saya ulang, kitab suci tertua adalah Alkitab Perjanjian Lama yang disebut oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Ini juga disebut Tanak oleh orang Yahudi. Terus bagaimana Perjanjian Baru, Pak? Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Kapan Alkitab Perjanjian Baru selesai ditulis? Ada tanda dari Yesus ya. Matius 24 ayat 2, bait Allah ini tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah adalah salah satu ikon atau salah satu petunjuk di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Bait Allah kedua diruntuhkan tahun 70 Masehi. Itulah tanda dari Yesus bahwa akhir penulisan Alkitab Perjanjian Baru adalah tahun 70 Masehi. Karena ikon bait Allah ya, mau dicek ke bait Allah atau mau diselidiki bait Allah ini dulu gini udah nggak bisa ya. Alkitab Perjanjian Baru Matius sampai Wahyu ditulis tahun 33 Masehi sampai 70 Masehi. Satu-satunya kitab suci di jagat raya ini adalah Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perhatikan, kitab suci tertua sekaligus kitab suci terakhir. Yang tertua Perjanjian Lama, yang terakhir Perjanjian Baru. Saya ulang, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di seluruh jagat raya ini, sekaligus sebagai kitab suci tertua sekaligus kitab suci terakhir. Apakah setelah Alkitab Perjanjian Baru masih ada kitab yang baru dan agama baru? Jawabannya tidak ada. Manusia kembali ke zaman
beriman bukan beragama. Zaman orang beragama sudah selesai, yaitu zaman Musa sampai Maleaki. Zaman nabi-nabi itu disebut beragama Yahudi. Adam sampai Musa itu era orang beriman, bukan orang beragama. Perjanjian baru kembali lagi seperti era Adam sampai Musa, yaitu era orang beriman, bukan beragama. Wahyu 20 ayat 12, tidak ada kitab suci lain dari agama-agama lain yang dibuka di hadapan Yesus. Yang ada cuman kitab doang, nggak pakai suci. Artinya memang tidak ada kitab suci lain setelah perjanjian baru. Ya, kalau sekedar kitab doang mungkin ada. Kesimpulan, kitab suci tertua di jagat raya adalah Alkitab Perjanjian Lama. Lalu muncul Alkitab Perjanjian Baru. Itulah satu-satunya kitab suci di jagat raya, kitab suci tertua sekaligus terakhir. Menurut Alkitab tidak ada agama baru ataupun kitab suci baru setelah perjanjian baru. Karena setelah perjanjian baru orang tidak lagi dalam zaman era beragama, tetapi era orang beriman. Satu-satunya agama yang diakui Allah dan tertulis di Alkitab adalah agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1. Tetapi agama Yahudi itu sudah almarhum sejak tahun 33 Masehi, sejak Yesus naik ke surga. Orang yang masih ngotot menjalankan agama Yahudi oleh Yesus sendiri disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 3 ayat 9. Shalom, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran Alkitab ini tidak pernah dibuka oleh siapapun di seluruh jagat raya ini. Ada jutaan pendeta di seluruh dunia. Di Indonesia saja pendeta dan romo mungkin ada 200.000. Tidak pernah ada yang membuka ini. Bahwa kitab suci tertua adalah perjanjian lama, kitab suci terakhir adalah perjanjian baru. Satu-satunya kitab suci di jagat raya adalah Alkitab. Ini ada buktinya di Alkitab. Henry Tandianta tidak asal ngomong, ya. Pasti ini menggemparkan dunia. Tetapi siapa yang bisa bantah, silahkan hubungin saya Pendeta HTD untuk kita dialog, untuk kita debat. Dari keyakinan manapun, ya. Kalau Anda, wah, kok begini ya? Jadi satu-satunya kitab suci itu Alkitab, betul. Yang tertua perjanjian lama, yang terakhir perjanjian baru, betul. Ya, ini menggemparkan dunia, saudara. Dan ini sudah ada di Alkitab. Ya, ya, kita bingkainya saling menghargai, saling menghormati, ya. Maksud dari tayangan ini adalah untuk membuka kebenaran. Oh, kebenarannya seperti ini. Ya, kalau sekedar kitab doang banyak. Karena Wahyu 20 ayat 12, maka orang mati itu besar dan kecil, yaitu menghadap tahta putih, menghadap Yesus dalam penghakiman terakhir. Lalu apa? Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab apa? Semua kitab suci. Semua kitab doang, Pak, nggak pakai suci. Nah, jadi yang dibuka oleh Yesus, kitab-kitab semua keyakinan di seluruh dunia itu cuman disebut kitab doang, nggak pakai suci. Ini ayat Alkitab. Ya, bahasa Inggrisnya book. Ya toh. Kalau kitab suci itu scripture, ya. Kalau Alkitab itu Holy Bible. Kalau Injil itu gospel. Nah, ini lebih parah lagi. Injil dikira kitab, wah parah separah-parahnya. Injil itu gospel. Gospel itu Yesus, artinya berita tentang Yesus, bukan kitab. Yesus saja memberitakan Injil kok. Yesus memberitakan dirinya sendiri bahwa nanti aku Allah di surga. Maksudnya Yesus memberitakan Injil, bukan Yesus memberitakan kitab. Injil diberitakan kepada Abraham, Galatia 3 ayat 8. Maksudnya Abraham ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek itu Yesus.
Makanya Yesus dalam roh ya. Yesus dalam roh sudah diberitakan ke Abraham. Ya. Makanya Abraham ketemu Melkisedek kan di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 21. Yesus memberitakan Injil Lukas 4 ayat 44. Ya. Ya. Jadi Injil itu gospel, kalau Alkitab itu Holy Bible, kalau kitab suci itu scripture, yang dibuka di hadapan Yesus itu only book, kitab, bukan scripture. Jadi the only scripture in the whole world ya, world di dalam seluruh jagat raya ini, satu-satunya scripture kitab suci adalah Holy Bible. Ya, terdiri dari the Old Testament ya, the Old Testament ya, perjanjian lama, dan New Testament, perjanjian baru. The Old Testament itu sebagai tertua itu apa ya, eldest ya, ya kita memakai atau paling duluan gitu ya, the first scripture gitu. Tapi kalau di Indonesia kan sukanya memakai kata-kata tertua, the eldest scripture ya. Kemudian itu the Old Testament. Nah, sedangkan New Testament itu sebagai yang terakhir atau the last scripture. Itu satu apa dua? Satu. Makanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu Alkitab yang satu, yang sama. Tidak bisa dua, karena Allah kan cuma satu. Allah cuma satu, menurunkan kitab suci ya harus satu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu. Itu satu kitab ya. Kitab suci itu memang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Padat, singkat, dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila menggemparkan dunia ini, Pak. Ternyata Alkitab satu-satunya kitab suci ya, Pak. Betul. Yang tertua dan sekaligus yang terakhir, betul. Betapa apa itu ya, menghujatnya orang-orang Tritunggal ya, Pak, yang meyakini Alkitab cuman sebagian firman, selebihnya cuman tulisannya penulis-penulis. Tritunggal ya. Wah, Tritunggal penyembah iblis. Ya. Ayo, betapa hina-dinanya kalian Tritunggal yang mengimani bahwa Alkitab bukan kitab suci semuanya, bukan firman Allah semuanya, hanya sebagian firman Allah. Betapa hina-dinanya kalian, betapa biadabnya kalian Tritunggal. Ya. Setelah tahu sekarang ternyata Alkitab itu satu-satunya kitab suci tertua sekaligus terakhir. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, kita Indonesia, kita Pancasila. Tetap toleransi. Haleluya, amin.